Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua penggemar channel Jalan Kodim bersama saya Bang Yako. Ada yang bertanya, sebenarnya bagaimana sih menggambarkan alam Kodim itu? Di beberapa konten saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa Kodim itu secara etimologisnya kan adalah kekal ya. Jadi dia sudah ada sejak dari dulu, ada sekarang dan juga di masa yang akan datang. Artinya di alam itu tidak mengenal yang namanya dimensi waktu ya. Yang ada adalah hanya saat ini. Nah, di situ adalah sebuah situasi di mana sebenarnya semua orang bisa mengakses ke situ. Ya. Kita ambil contoh misalnya akhirat ya. Akhirat itu kan kodim. Jadi akhirat itu kita sebut sebagai alam kodim juga. Nah, para pelaku-pelaku kodim, misalnya baginda Nabi ya, dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, itu mereka kan menceritakan yang namanya akhirat. Akhirat kan sifatnya kodim ya. Nah, jadi sebenarnya akhirat itu ya, yang kodim itu adalah sebuah situasi, sebuah dimensi di mana para rasul itu, rasul-rasul itu, nabi-nabi itu, mereka sudah mengaksesnya sehingga kemudian mereka menceritakan pengalamannya ya. Ketika mereka bisa mengakses dimensi tersebut, kemudian merasakannya, ya. Nah, hanya saja distorsi saat ini adalah mereka yang mendengar cerita Nabi itu kemudian diturunkan, diceritakan lagi gitu. Sampai hari ini yang ada adalah cerita tentang apa yang sudah diceritakan oleh Nabi yang sudah mengalami ketika masuk di alam kodim itu ya. Jadi tidak ada yang mencoba untuk mengejarkan bagaimana caranya Nabi bisa mengakses alam itu. Itu kan yang terjadi saat ini ya. Padahal ya namanya beragama itu berarti kan kita bisa mengalami. Makanya Rasul Musa mengalami itu, Rasul Isa, Rasul Muhammad, dan semua utusan-utusan yang lain itu mengalami itu dan kemudian menceritakan kepada umatnya ya. Nah, sebenarnya menceritakan itu dalam rangka memberitahukan bahwa ada pengalaman seperti itu ya. Nah, tentu itu diceritakan dengan kias-kias mereka masing-masing berdasarkan situasi zamannya ya. Karena di alam kodim itu kan itu adalah sebuah alam yang tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi. Tentu ketika masuk di alam situ, yang merasakannya adalah tentu masing-masing punya pengalaman subjektivitas. Ketika dia keluar itu menjadi subjektivitasnya. Tapi alam itu sebenarnya sama bagi mereka yang sudah memasukinya. Nah, ya jadi yang saya mau tekankan bahwa yang terjadi saat ini adalah orang hanya menyampaikan cerita-cerita apa yang sudah dialami oleh Nabi. Sementara Nabi itu sebenarnya pengen yang diceritakan itu untuk juga bisa merasakan apa yang dialami beliau. Itulah yang disebut dengan mengikuti jalannya Nabi ya.
Nah, ketika kita mengikuti jalannya, mengikuti perintahnya, maka disitulah kita pun juga akan bisa mengalaminya. Nah itu, jadi gitu yang terjadi saat ini adalah orang yang menceritakan ya apa yang sudah diceritakan oleh Nabi kepada mereka sampai hari ini. Ya, nah mestinya bagaimana kemudian kita mencari tahu bagaimana caranya Nabi bisa mengakses alam akhirat itu. Jadi kita pun bisa mengalaminya. Nah tentu baginda Nabi pun akan menurunkan ya cara-caranya, metodenya bagaimana dia bisa mengakses itu. Nah inilah sebenarnya yang tidak banyak orang ketahui gitu, bahwa ada ilmu khusus alami tertentu bagaimana mengakses itu. Ya itulah ya, yang disebut isi dada Nabi itu turun temurun ya sampai di zaman ini. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa distorsi yang terjadi saat ini tentang beragama itu adalah orang hanya mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nabi, tetapi tidak berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya bisa mengalami apa yang sudah diceritakan oleh baginda Nabi. Nah itu, jadi tentu ada ulama yang menjadi pewaris Nabi yang mengetahui bagaimana metodologi untuk mengakses alam kodim tersebut. Ya, makanya yang namanya karena akhirat itu kodim, ya. Jadi tentu di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu itu ada, dan sekarang pun mestinya juga ada. Bahkan ya tahun-tahun berikutnya pun juga ada. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa mengajarkan kita untuk bisa mengakses alam itu? Tidak sekedar mendengarkan cerita Nabi yang disampaikan secara turun-menurun juga. Jadi bukan cerita itu, karena tentu itu kiasnya sudah berbeda di zaman sekarang ini. Ya, jadi sekali lagi sederhananya adalah bahwa marilah kita mencari siapa orang yang mampu atau bisa mengajarkan kepada kita tentang metodologi bagaimana baginda Nabi bisa mengakses alam akhirat tersebut. Ya, nah jadi itu yang menjadi penekanannya ya. Jadi sekali lagi carilah ya seseorang yang bisa memberikanmu pemahaman, bahkan sampai kepada mempraktekkan bagaimana kita bisa mengakses alam akhirat tersebut sebagaimana baginda Nabi juga bisa mengaksesnya. Ya. Nah, tetap stay tune di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.